Halo? Pak Irfan? Oke, susah. Boleh dimulai belum nih Pak Irfan? Oke, coba tes suara dulu ya. Suara saya udah masuk belum ya? Sudah Bapak, sudah masuk. Kita mulai aja ya. Oke, Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya mohon maaf nih telat, tapi biasanya senang juga mahasiswa kalau dosennya telat ya. Mungkin karena ini waktunya juga rada apa namanya tanggung gitu ya, jam 5 sampai jam 7 malam. Nanti mungkin pas maghrib ada break dulu lah ya, 10 menit buat sholat. Oke, ini kelas yang kedua berarti ya. Kemarin saya di kelas yang pertama, sama di pertemuan ketiga juga. Saya kebagiannya dimulai dari nilai mutlak ya, yang di pertemuan 3 ini. Mungkin pertemuan 1 dan 2 dengan Pak Pakih ya, mungkin ya, dengan Pak Pakih sudah disampaikan RPS dan sebagainya. Ini saya tinggal melanjutkan di pertemuan 3. Kita akan mulai bicara dari nilai mutlak ya, tapi sebelum ke nilai mutlak itu Anda harus memahami terlebih dahulu yang namanya garis bilangan ya. Nanti harus paham garis bilangan. Ini bisa dilihat, garis yang ini, yang dimaksud dengan garis bilangan itu adalah garis ini. Mungkin di waktu belajar di SMP, saya pikir biasanya sudah dikenalkan dengan yang namanya garis bilangan. Ini ya garis, kalian punten fokus ke sini, garis bilangan ini. Oke. Ini garis bilangan salah satunya saja contohnya. Nolnya berarti ada di mana? Ada di sini ya. Nanti 0 itu ada di sini. Ini titik 0 atau juga kita biasa menyebut ini sebagai titik O atau titik pusat. Itu 0. Kalau kita geser ke sebelah kanan, garis bilangan itu nilainya positif. Sebelah kanan dari 0 itu nilainya positif 3 ya.
semakin kanan itu nanti nilai dari sebuah bilangan real itu akan semakin besar gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4 hanya sebagai contohnya aja. Karena bilangan real itu sebenarnya mah bukan hanya yang bulat-bulatnya saja ya. 1, 2, 3, 4 kan hanya yang bulatnya. Tapi yang setengah, kemudian 1/4 ya, 1/5, 1/2, 0,001, 0, sekian itu juga real. Nah, ini sangat banyak sekali di bilangan ini, antara 1 dan 2 aja sangat banyak sekali bilangan. Kemudian ke sini berarti negatif 1 gitu ya. Negatif 1, kemudian negatif 2 ya. Nah, ini garis bilangan ini sederhana tapi bermakna ya. Nanti konsep matematika itu akan banyak dijelaskan dengan hal yang seperti ini. Dengan garis bilangan ini sangat sederhana. Contoh misalkan tadi kan kalau ke kanan, semakin kanan kan semakin besar nilainya. Ya. Nah, jadi kalau ada angka di sebelah kiri dari, misalkan ada 2 angka. Ya, misalkan ini ya, -4 dengan -3. Nah, berarti kan -4 posisinya ada di sebelah kiri -3 ya. Sebelah kiri tangan kita ya. Ini sebelah kirinya, ini sebelah kanan. Nah, karena -4 itu posisinya ada di sebelah kiri -3, berarti -4 itu atau negatif 4 itu nilainya itu akan lebih kecil daripada negatif 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Begitupun kalau kita bandingkan negatif 3 dengan negatif 1. Ini juga sama. Negatif 3 itu nilainya lebih kecil daripada negatif 1 ya. Seperti itu. Oke, ini. Adapun juga nih bisa digunakan untuk kalau misalkan operasi pengurangan ya. Misalkan kalau pengurangan bilangan positif, saya yakin pasti bisa ya. Misalkan 4 dikurangi 2. Nah, 4 dikurangi 2 itu kan hasilnya 2 ya. Nah, kenapa sih 4 dikurangi 2 itu hasilnya bisa 2? Ya, karena prosesnya begini. Kalau dia operasinya pengurangan, berarti dari posisi yang dikurangkannya itu kita berjalan ya, sebanyak pengurangannya berapa kali. Nah, kalau pengurangannya 2 kali berarti 1, 2. Nah, kalau pengurangan ke sebelah kiri jalannya dari titik yang dikurangkan. Kalau penjumlahan ke sebelah kanan. 4 tambah 2 berarti 2 kali ke sebelah kanan. 1, 2, 6. Oke. Nah, untuk bilangan positif saya pikir bisa ya. Nah, yang agak keliru itu kadang di bilangan negatif. Negatif 3 ya ditambah 2. Ini ya. Oke. Dengan negatif 3 ya. Oke. Dikurangi misalkan ya. Negatif 4. Begini. Oke. Atau negatif 3 dikurangi 4. Ya. Oke. Sekarang yang ini, yang nomor 1 dulu. Negatif 3 tambah 2. Negatif 3-nya kan ada di sini ya. Nah, tandanya plus. Nah, berarti kita ke sebelah kanannya 2 kali. 1, 2. Ya, berarti posisinya ada di negatif 1. Berarti ini negatif 1. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan negatif 3 dikurangi dengan negatif 4. Nah, ini biasanya kan dikasih kurung lagi di sini. Nah, kalau negatif ketemu negatif harus ada kurungnya sebenarnya biar bisa melihat dengan jelas itu tandanya negatif. Nah, kalau ini kita kalikan dulu ya. Negatif kan negatifnya kan jadi positif. Jadi sama aja dengan negatif 3 tambah 4. Ini tuh sama dengan negatif 3 tambah dengan 4. Oke. Nah, berarti karena dia tambah, kemudian dengan bilangan positif, berarti dari negatif 3-nya bergerak 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti posisinya di angka 1 ini. Nah, gitu. Terus selanjutnya negatif 3 dikurangi 4.
Nah, dikurangi. Nah, berarti kalau dikurangi, kita gesernya ke kiri ya. Kalau ditambah tadi kan ke kanan. Kalau dikurangi, geser ke kiri. Sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini kan ada negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, tuh. Ya, makanya kenapa sih negatif dikurangi bilangan malah jadi negatif lagi. Nah, ini dari sini penjelasannya dari garis bilangan ini. Oke. Oke, selanjutnya ini untuk operasi ya, garis bilangan digunakan operasi. Garis bilangan akan kita gunakan juga untuk materi kita hari ini, yaitu tanda mutlak. Ya. Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya seperti ini. Anda lihat ya, dari 0 ya, dari 0 ke kanan, misalkan 3 kali ke kanan, itu kan ke positif 3 ya. Nah, positif 3 ya. Dari 0 ke kiri, 3 kali ke kiri juga sama, masuknya ke negatif 3 ya. Di sini positif 3, di sini negatif 3. Tapi kalau misalkan saya tanyanya jarak, ya jarak. Misalkan anggap aja saya ini lagi berdiri di titik 0. Ya, saya berdiri di titik 0. Nah, di depan saya ini, berarti ke kanan ini depan saya. Atau kanan saya, kanan aja ya. Kanan saya ada si A, kemudian kiri saya ada si B. Jaraknya sama. Nah, kira-kira kalau jarak akan selalu bernilai positif atau bisa negatif? Kalau jarak. Jarak dari 0 ke 3 berapa? 3 kan ya? 3 satuan ya. Nah, jarak dari 0 ke negatif 3 berapa? Tetap 3 ya kalau jarak mah. Gitu. Ya, 3 meter sebelah kanan saya dengan 3 meter sebelah kiri saya itu tetap nilainya 3 kan positifnya gitu ya. Dapat jaraknya itu positifnya aja 3. Itu enggak jadi misalkan gara-gara karena dia di sebelah kiri saya jadi jaraknya jadi negatif kan, enggak gitu ya. Jaraknya tetap positif. Nah, ngomong-ngomong tentang bilangan mutlak itu yang Anda ketahui mungkin dulu di SMP atau bukan SMA ya. Bilangan mutlak itu akan selalu bernilai positif kan ya. Bilangan mutlak itu. Walaupun bilangannya tadinya negatif akan tetap dibuat positif karena bilangan mutlak itu pengertiannya adalah jarak ya. Misalkan bilangan mutlak X. Bilangan mutlak X itu adalah jarak X kepada titik pusat. Titik pusat itu ini yang 0 ya. Ini 0 ini disebut titik pusat. Jadi 0 ini disebut titik pusatnya. Misalkan bilangan mutlak dari 4 berapa? 4 ya, karena jarak dari 0 ke 4 kan 4. Bilangan mutlak dari negatif 3 berapa? 3 ya. Positifnya yang diambil. Karena jarak dari 0 ke negatif 3 ya 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara bilangan mutlak, nilainya itu setelah dimutlakan, bilangan itu akan selalu bernilai positif. Oke, ini ya. Nih, tolong dilihat. Nah, nih. Nilai mutlak X ya, notasi ini yang di dalam kurung ini notasinya. Jadi dia nanti diapit itu digendeng ya dengan tanda ini, tanda garis lurus begini 2, sebelah kanan dan sebelah kiri dari bilangannya atau dari variabelnya. Nah, ini X. Nah, notasinya begini. Kalau kurungnya ini nggak di bawah nih, cuman yang di dalamnya aja nih. Dia notasinya ada garis lurus 2, kemudian ada X di situ ya. Didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat. Tadi ya, titik pusat itu yang nolnya itu. Itu 0 itu titik pusat. Jadi karena kita berbicara jarak, berarti ambil yang nilai positifnya. Oke, pada garis bilangan. Tadi udah ditunjukkan ya garis bilangannya. Sehingga nilainya akan selalu bernilai positif ya, karena jarak itu. Oke. Selain jarak yang selalu bernilai positif, biasanya apa? Selain jarak. Ada yang bisa kasih contoh? Yang nilainya selalu positif. Dijamin gitu, bakal selalu positif. Apa contohnya? Ini ada berapa peserta ya?
31 ya. Harusnya mah sampai 100 mungkin ya. Harusnya mah ya. Ya. Oke, dari 31 orang ini yang hadir lah ya. Coba selain kita tahu kalau jarak selalu positif, selain jarak yang selalu positif itu biasanya apa? Ukur apa yang selalu positif selain jarak? Waktu, Pak. Apa biasanya selain jarak? Waktu, Pak. Berat. Waktu. Berat. Iya, berat. Berat badan ya. Iya, Berat Pak. apapun ya selalu positif ya. Ada nggak yang negatif berat? Nggak ada ya. Nggak ada, Pak, Nah positif. itu. Waktu. Bisa. Hari ini tuh 1, 2, 3, 4. 4 kelas ya. 4 kelas. Per kelasnya berapa orang biasanya? Oh ini jumlah mahasiswanya ada ya. Ini angkatannya campuran apa gimana? 7, 13. Oh iya benar sekitar 40-an ya. 2000 kelas. Oke. Nah, waktu benar waktu kemudian tinggi badan orang ya selalu positif kan. Mau dia diukur apa namanya kalau misalkan biasanya kan diukurnya berdiri ya. Nah, kemudian kalau diukur tidur misalkan horizontal misalkan maaf yang udah meninggal gitu ya. Dia diukur tinggi badannya akan selalu positif juga. Mau ke arah manapun ngukurnya atau diambil dari posisi berapapun nilai nolnya di meterannya akan selalu positif nilainya. Nah, itu salah satu bentuk di kehidupan nyatanya ya. Ada yang nilai itu selalu dibuat positif. Nah, mungkin seperti kita ya. Kalau ustadz selalu ceramah ya atau selalu mengingatkan kalau kita itu harus selalu berpikir positif apapun yang menimpa diri kita gitu ya, walaupun itu rada sulit ya, tapi ya kalau Anda kerjakan akan lebih bagus buat diri Anda. Oke, next ya, ini definisi yang nilai mutlak yang definisi dengan bahasa matematikanya ya. Nah sengaja di sini dibuatkan dalam bahasa biasa, maksudnya sederhana dengan kata-kata biasa dan dengan matematikanya ya, karena nggak mungkin juga kalkulus nggak ada bahasa matematikanya. Tapi saya dampingi dengan bahasa kita sehari-harinya supaya bisa lebih paham. Yang pertama Anda lihat ini ya, ini notasinya. Jadi kalau udah ketemu dengan X yang ada di antara dua garis itu dia udah otomatis berbicara tentang nilai mutlak. Ya. Kemudian seperti ini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini adalah untuk kondisinya ya. Habis. Masih. Halo, masih bisa mendengar saya ya? Masih, Pak, cuman banyak petir. Masih, Pak, saya banyak petir. Di sana hujan ya? Hujan besar, Pak? Hujan, Pak. Hujan gede. Oh, gitu. Ya. Ya, hujan itu kan 10% air ya. 90%-nya kenangan kan gitu ya, kalau hujan tuh. Iya, benar, Kalau di Pak. saya udah selesai hujannya. Kenangannya udah nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ini dua kondisi ini tuh artinya sebenarnya untuk mempositifkan saja ya. Jadi X di sini, lihat X di sini saya mau nanya, ini X ini positif atau negatif? X yang ini positif atau negatif? Positif. Ketika ditulis X, positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Yakin Anda X itu positif? Iya, Pak. Karena X itu didefinisikan sebagai jarak tadi di atas. Karena jarak itu selalu bernilai positif. Jadi, positif.
Dari oke. Pintar ya, Pak. Kan tadi di garis bilangan itu bisa berapa aja nilai itunya mah dari min 3. Bukan hasilnya loh ya, bukan hasil dari ininya nih, bukan hasil dari mutlaknya. Tapi kalau saya nulis nih yang di dalamnya nih, yang di dalamnya, nanti hasil akhirnya mah akan positif semua tuh. Yang di dalamnya aja nih, yang X-nya aja nih. Kalau X ditulis gini, ini positif atau negatif? X-nya aja. Positif. Positif. Pak. Karena nggak ada tanda Positif, Pak. minusnya Karena gitu tanda ya. min. Nggak ada tanda. Karena nggak ada tanda min. Oke. Karena Yang ini? ditunjukkan sama tanda mutlak. Ini apa nih? Positif atau negatif yang X ini nih? Positif. Positif, Pak. Positif. Positif, Pak. Ini Negatif. Negatif. Pak. karena ada tanda minusnya gini gitu. Iya, Pak. Iya. Nah, oke. Sama, tenang aja. Saya juga dulu waktu lulus SMA belajar di UPI di jurusan matematika, saya ngelihat si X itu positif, ya. Karena dia nggak ada tanda minusnya, ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya keliru kalau begitu. Kenapa keliru? Karena ini kita berbicara kalkulus. Kalkulus itu yang dibicarakan adalah angka. Angka apa yang dibicarakan? Bilangan real. Bilangan real itu udah dibahas sama Pak Paki mungkin ya. Bilangan real itu kan tadi di garis bilangan itu. Jadi ada negatifnya, ada nolnya, ada desimalnya, ya kan? Ada akar itu rasional, semua ada di bilangan real itu. Jadi X di sini ya, yang dimaksud dengan X di sini, walaupun ini kelihatan tidak ada tanda negatifnya, ya, tapi X itu bisa diisi dengan negatif, gitu. Misalkan, kan X itu variabel. Kalau variabel itu seperti boneka gitu, gitulah ya. Variabel itu jadi bisa diganti dengan apapun bilangannya, gitu. Saya misalkan X-nya saya ganti dengan min 5, boleh, ya. Di sini kelihatan kayak positif karena nggak ada tandanya. Oke ya. Nah, mulai sekarang Anda harus mulai berpikir kalau dia variabel, ya, walaupun dia nggak ada tandanya, ya, itu belum tentu juga dia positif. Ya, kalau variabel, karena bebas diisi dengan apa aja. Variabel mah. Variabel itu belum punya tanda positif negatif, ya. Itu masih netral lah gitu ya. Masih netral. Dia bisa jadi negatif, ya, kalau bilangannya negatif. Dia bisa jadi positif kalau bilangannya positif, gitu ya. Mungkin seperti bayi ya, variabel itu tergantung orang tuanya nanti yang ngisinya, gitu kan, yang ngedidiknya gitu ya. Pas lahir itu kan masih suci. Ya. Nah, ini juga sama. X itu mulai sekarang dibuka pikirannya, jangan melihat kalau dia variabel ya, bentuknya variabel itu yang alfabet ya, X, Y gitu ya, Z itu tuh variabel. Itu tuh dia nggak punya tanda gitu ya. Dia bukan positif, bukan negatif, tergantung dari bilangannya. Oke. Jadi tanda mutlak daripada X ini belum tentu positif ya. Nah, kalau X ini udah diganti dengan angka yang positif, maka nanti hasilnya yang ini. Hasilnya dalamnya lagi. Misalkan ya, ininya 5. Berarti nanti tanda mutlak dari 5 adalah 5 ya. Gitu. Tanda mutlak dari 5 berarti 5. Nah, kalau di sininya negatif 3, berarti tanda mutlak dari negatif 3 itu adalah min dari min 3. Nah, X-nya jadi min 3. Min ketemu min akan jadi plus gitu. Plus 3 kan gitu. Ya. Nah, ini yang ini teh belum tentu negatif ini teh. X-nya tergantung. Kalau X-nya di sini positif berarti makanya yang ini salah satu aja yang diambil definisinya. Nah, ini makanya di sini ada keterangan ya kan. Ini untuk yang X-nya lebih besar daripada 0. Kalau yang ini untuk yang X-nya kecil daripada 0. Nah, kita lihat contohnya. Kalau dengan variabel kan masih, karena masih umum ya variabel itu. Nah, sekarang lihat dengan contoh. Ya, ini saya lewat dulu karena ini masih variabel juga. Ini udah ke sini. Saya beri contohnya di sini. Ya, misalkan ya,
Ini tanda mutlak ya, garisnya udah ada tuh satu di dalamnya. Misalkan aja 50. Nih. Berapa hasilnya? Tanda mutlak dari 50 sama dengan 50 ya. 10, Pak. Nah, 50 positif. Nih. Terus tanda mutlak dari misalkan negatif atau minus, boleh bebas-bebas aja lah sebutnya. Misalkan 10 min 10. Itu. Ini anggap garis lurus ya, garis lurus ya. Garis lurus. Nah, ini berarti sama dengan negatif 10 kan? Hasil akhirnya mah dia pasti jadi 10 ya. Ini jadi 10. Hasil akhirnya jadi 10. Oke kan? Nah, tapi untuk dapat proses sampai 10-nya ini gimana? Kan ini negatif nih. Kalau ini udah pas, langsung gini benar. Karena pakai yang definisi ini. Nah, sekarang pakai yang definisi ini. Karena dia negatif, berarti kasih min lagi di depannya biar jadi positif. Min dalam kurung. Nah. Min 10. Nah, oke ya, ini prosesnya membuat positifnya itu jadi kasih tanda min depannya, yaitu pintar-pintaran orang matematik gitu ya. Biar jadi positif, yang negatif itu kan berarti tinggal dikasih negatif lagi kan. Tuh, jadi min dari 10 itu min 10. Min ketemu min kan jadi plus gitu ya. Oke, ini bisa ya, dipahami ya. Nah, jadi kalau nanti ngejawab misalkan ada pertanyaan, ini min 10 langsung jadi 10 aja. Kalau yang positif nggak apa-apa. Kalau yang negatif tolong dibuat ini dulu ya. Ini ya langkahnya. Langkahnya ya ini. Oke. Ini 6 udah jam 17.55 ya. Udah azan sih di saya. Mungkin di kalian juga. Kita break ya. 10 menit ya buat sholat. Tapi biarkan aja jumnya mah jangan keluar nanti biar nggak susah lagi. Ya. Setuju nggak? Oke, Pak. Kalau kita break dulu. 19 Ya. menit, Pak. 7, Pak. Oke, Salat Pak. dulu ya. Iya, Pak. Salat dulu ya. Assalamualaikum. Langsung wudhu ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, silakan kalau ada yang mau nanya langsung aja, jangan di chat ya, langsungin aja. Kalau yang mau nanya ini. Oke. Ya, sambil nunggu ya, masih ada 5 menit lagi. Boleh kalau ada yang mau nanya ya, terus tapi seputar ini barangkali ya. Oke, 5 menit lagi ya. Ya udah 10 menit. Oke, ya. Kita mulai lagi ya. Udah 15 menit. Dari
definisi ini, ya kita ulangi lagi bahwa X-nya itu variabel ya. Dan ini ditulis X saja ya, sederhana karena untuk definisi. Ya, nanti begitu di soal ya, bisa aja X ini jadi 2X, bisa jadi 3X, bisa jadi 3X plus 4, 3X plus 3 gitu ya. Bebas bisa berubah-ubah karena X-nya itu variabel, jadi bisa dirubah-ubah variabel itu ya, tergantung kita yang mengisikan nilainya. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita lihat ke sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak itu kalau di matematikanya yang ini yang tidak akan berubah gitu ya. Teorema, namanya teorema. Jadi yang tidak akan pernah berubah, yang pastinya, ilmu pastinya, atau rumus gitu ya, macam-macam lah untuk istilah penyebutannya. Yang pertama, sifat dari nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Ya. Akar dari X kuadrat. Jadi kalau Anda mencari mutlak X, cari aja akar dari X kuadrat. Tapi akar yang nilai positifnya ya. Misalkan mutlak X-nya 3, berarti sama dengan akar 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Akar 9 berapa? 3 lagi ya. Terus misalkan mutlak X-nya di situ min 4. Min 4 itu sama dengan akar dari min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat berapa? Min 4 dikuadratkan 16. Akar dari 16 berapa? 4. Nah, itu ya. Oke, akar dari X kuadrat yang positifnya. Nih. Next. Nah, terus yang sifat yang kedua. Ya. Mutlak X kecil dari sama dengan A. Ingat, X itu variabel. Ya, biasanya yang variabel itu dinotasikan untuk huruf-huruf terakhir dari alfabet X, Y, Z. Nah, itu variabel. Nah, kemudian kalau huruf-huruf awal di alfabet, ya catat ini ya, huruf-huruf awal di alfabet di matematik A, B, C gitu ya, itu biasanya dinotasikan untuk matrik ya, atau dinotasikan untuk konstanta. Konstanta itu skalar. Skalar itu bilangan, bilangan itu angka gitu ya. Nah, untuk ABC ya, alfabet awal-awal ini kan A nih. A di sini angka, X-nya di sini variabel. Jadi jangan kebolak-balik ya. Itu. Nah, ini X variabel. Jadi bisa disiap aja. A-nya adalah angka bilangan. Nah, bilangan apa di sini? Ini harus positif. Ya, bilangan dari A-nya itu harus positif atau minimal 0. Ya, ini lebih dari sama dengan ya. Kalau ini kecil dari sama dengan ya. Nah, ini jangan tertukar. Kalian udah kuliah ya, jangan masih tertukar antara lebih dari dengan kecil dari gitu ya. Jangan tertukar. Lihat itunya kan beda tuh. Ada yang gini ya, ada yang kebalikannya. Tuh, ini kalau emot untuk ketawa ya, biasanya kan gitu yang ngakak. Bibirnya terbuka. Ngangkat ke sini. Ini kecil dari sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan. Jangan ditukar. Oke, kalau dia mutlak X kecil dari sama dengan, maka nanti ya begitu kita cari nilai X-nya kan gitu ya. Tadi juga kan cari nilai X-nya ya. Ini tanda mutlaknya dibuang. Nah, berapa sih nilai X-nya kalau tanda mutlaknya kecil dari sama dengan A? Nilai X-nya adalah ini ya. Kalau kecil dari itu nanti nilai X-nya itu di antara negatif ya, negatif A dan A, di antara ya. Jadi antara negatif A dan A. Contohnya misalkan begini. Contoh bilangannya nih. Mutlak dari 4 ya. Nah, kalau mutlak dari 4 otomatis nilainya 4 kan ya. Nah, mutlak dari 4 kecil dari ya, kecil dari sama dengan itu boleh kecil dari aja, boleh sama dengannya saja. Kecil dari sama dengan, kecil dari sama dengan, misalkan nih, ya, ini maaf, ininya jangan X ya, jangan 4 ya. Ini kan harusnya variabel, maaf, kita gantikan. Mutlak X
mutlak X. Nah, kecil dari atau sama dengan misalkan nih 2. Tuh, ya. Sama dengan 2 ini maaf ya, karena nggak pakai pensil ya atau ini. Jadi kurang bagus notasinya, maaf ya. Ini kecil dari sama dengan X, kecil dari sama dengan 2. Berarti nilai X-nya antara berapa? Yang harga mutlaknya kecil dari sama dengan 2. Berarti antara negatif 2 ya. Negatif 2 kecil dari ya. Kecil dari sama dengan X. Nah, kecil dari sama dengan 2. Nah, gitu. Ya. Ini bukan min Z ya, ini min 2 ya. Min 2 kecil dari sama dengan X, kecil dari sama dengan 2. Kalau mutlaknya itu kecil dari sama dengan 2. Jadi X-nya di antara min 2 dan 2. Oke. Terus kalau misalkan begini soalnya, X, ya mutlak X, kecil dari 1. Kecil dari 1 ya. Berarti X-nya antara berapa? Berarti X-nya, ini masih pakai syarat nomor 2 ini. Ya, berarti X-nya antara oke ya. Coba antara berapa sampai berapa nih? Halo? Oke nih. Coba saya mau nyoba yang enggak on kameranya. Calling Jenal M. Halo, Jenal M. Ya, halo Pak. Oke, coba itu Bapak udah buat soal di slide yang ini. Yang ini nih. Itu maksudnya Ini gimana sih Pak? Tadi suaranya pecah-pecah. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sok, coba udah. Ini kan soalnya. Nih lihat ke sifat ini nih, ke nomor 2 ini. Jawabannya gimana? Nggak usah dilihat, didengar suaranya. Langsung lihat itu. Kurang Nanti paham kalau Pak, ada soalnya suara yang nggak jelas, kalau dia nggak kurang paham. jelas langsung nanya ya. Dipotong aja, Pak, suaranya belum ini. Ya, soalnya ini saya kurang paham sih, baru masuk on Pak. Kameranya. Coba on kameranya. HP-nya nggak bisa buat kamera Pak, error kameranya. Masa sih kamu HP apa? Nggak bisa kamera? Emang kameranya nggak bisa Gak apa-apa, Pak, kamu lagi di error. tempat. Kalau di tempat kerja atau di apa juga nggak apa-apa. Tipe apa? Tipe apa ya? Oke, ini saya ngetes aja. Jadi oke, gampang. Itu nggak bisa. Nanti di rename ya, di rename berdasarkan nama masing-masing lah ya, biar mudah untuk dipanggilnya. Kalkulus
Ini kalkulus 31 20 berapa nih? Ini. Oh iya nih, udah ada nih. Safira Azikiyah. Halo? Ada suara Bapak? Masih ada? Masih ini ya. Safira Azikiyah. Bentar, kita tunggu. Safira, bisa dengar? Arif bisa dengar nggak Arif? Bisa, Pak. Bisa ya. Safira kok nggak bisa dengar ya? Eis Gunia, bisa dengar nggak suaranya? Jangan-jangan nih HP di mana, orang di mana ini? Ya, atau mungkin nggak, saja nggak kedengeran suaranya nggak? Mungkin lagi sholat. Ya, mungkin lagi di mana? Eis, kedengeran nggak suaranya? Enggak ya. Oke, catat aja lah orang-orangnya. Catat. Terdengar, Pak. Kuliah online kayak gini nih kendalanya nih. Kalau nggak standby susah. Tadi suara siapa? Minhatul Maula, Pak. Safira apa sih? Oh ya. Tapi bukan yang dengan Safira ya. Oke, Muhammad Farhan Nugraha. Saya ngetes saja manggil satu-satu. Muhammad Hadir, Farhan Pak. Nugraha. Hadir. Oke, siap. Oke, Muhammad Farhan Nugraha, coba diaktifkan videonya. Apa Anda dimanapun nggak apa-apa, nggak ada larangan kan, yang namanya di mana aja bebas, terserah. Nah, sekarang coba Muhammad Farhan ini ya, ini soal udah saya buatkan ya, ini contoh yang. Nah, kalau hasil dari sama dengan 2, jadi kan yang hasil dari sama dengan 2. Kalau hasil dari 1, berarti ini X-nya dia nilainya angka berapa di sini? Gimana? Farhan. Di Farhan ya? Farhan aja ya. Berapa angkanya di sini? Kotak X kecil dari 1. Berarti ini X-nya antara atau nilainya di angka berapa di sini? Di sini angka berapa? Bapaknya keluar. Farhan mana tadi Farhan? Gimana Farhan? Bisa nggak jawabnya? Nggak apa-apa, nggak bisa mah. Bisa? Ganti ya. Ganti orang. Yuk.
kita ganti sama yang Pak, punten Pak, cek. Punten Pak, cek. Sinyal dari bapaknya kurang. Oke. Ganti orang. Ganti orang. Arif, coba Arif. Pak, punten, ya screen bapaknya keluar kayaknya. Oh, iya, makasih. Arif. Tadi itu udah ada ini. Pak, punten, kayaknya dari Bapak sinyalnya kurang mendukung ya Pak. Soalnya dari tadi share screen-nya Bapak dan ya tampilan dari Bapaknya nggak ada Pak. Halo. Ini kayaknya masuk nih ya zoomnya. Yang lain stabil tapi ya, Anda stabil nggak zoomnya? Stabil ya? Punya saya kayaknya nih bermasalah. Stabil, Pak. Oke, Arif. Screen sama foto bapaknya belum ada di Zoom. Saya share screen nih. Screen sama Muncul foto bapaknya belum ada di Zoom, Pak. Screen saya belum ada. Belum, Pak. Ntar saya stop ya. Stopin. Saya share screen lagi. Ya. Saya share screen ya. Coba dilihat ya. Nah, saya itu muncul nggak? Nggak muncul, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak mungkin. Ya. Aneh ya. Ini aja buat grup WhatsApp, tolong ditulis nama saya ya, Japri. Nanti saya kirim ke grup ininya. Di Japri ya ke nomor itu. Udah mereka yang saya share. Ya, di saya udah mulai hujan nih. Mungkin jadi kali ya. Atau kuota kali ya. Oke, bentar. 2 menit ya, saya isi kuota. Baik, Pak.
Halo, saya lagi isi kuota dulu ya, jadi nggak bisa share screen. Mohon maaf nih ya. Mungkin sambil rekaman aja dulu ya. Penandang di luar ya, tetap gunakan suara biar minimal terdengar gitu ya, atau pakai. Jadi ketika dipanggil sama saya minimal nyaut gitu ya. Nah, gitu. Terdengar, Pak. Assalamualaikum, Ya. Pak. Izin bertanya. Ini kalau yang matkul Alpro ini udah mulai belum, Pak? Belum kakak. Belum, ini masih kalkulus ya? Yang Iya, tulus. Alpro saya kan sampai jam 7. Kalau dari jadwal saya sampai jam 7. Ya nggak sih? Ya. Iya Pak, sampai jam 7 lebih Iya Pak, 15. sampai jam 7. Nah, kenapa bentrok kita gimana? Dengan yang Alpro? Nggak bentrok kok Pak. Emang jadwalnya Alpro tuh jam 7 lebih 25. Iya, kayaknya sudah disetting nggak akan bentrok ya, soalnya Oh, jamnya 1. oh ya udah Pak. Bentrok. Maaf Pak, salah masuk jam Pak.